Petunjuknya adalah membaca, membuat kita pinter, membuat kita cerdas. Karena apa? Karena itu mengasah otak kita. Jadi bagi yang punya anak-anak, biasakan anak-anak itu suka membaca. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh ke diri anak-anak sampai dia besar juga. Jadi orang yang udah terbiasa otaknya terasah karena membaca, dia akan punya wawasan yang luas. Dia akan punya jiwa yang mau belajar nih. Berbeda dengan anak-anak yang dari kecil udah HP aja, ataupun dia itu main game aja. Kebanyakannya anak-anak nggak bakalan cerdas, ataupun dia hanya ketergantungan kepada handphone atau gadget. Makanya banyak sekali kita lihat sekarang anak-anak itu nggak tambah pinter tapi tambah goblok. Karena apa? Karena orang tua yang salah mendidik anak-anak. Kok aku tahu? Aku dulu juga hobi baca, entah itu novel, entah itu karyanya siapa yang aku itu pengen baca. Apalagi kalau buku sejarah ataupun cerita-cerita Kancil Nyolong Timun ataupun Bawang Merah Bawang Putih, itu udah aku seneng banget. Jadi aku hobi baca. Sampai sekarang pun aku hobi membaca, walaupun aku membacanya itu lewat Google, lewat orang-orang yang menuliskan secara online. Itu aku suka sekali. Karena apa? Karena itu menambah wawasan. Berarti dari kecil aku udah suka baca buku, walaupun buku novel dan sebagainya, cerita-cerita kayak gitu. Sampai sekarang pun aku suka membaca, dan aku harap anak keturunanku nanti juga hobi membaca, hobi belajar. Entah dia belajar dari kehidupan, kesalahannya, ataupun dari manapun. Sedangkan kalau video visual ini, kayak video ini, itu menambah kecerdasan kita. Kita itu seperti menjelajah jarak, ruang, dan waktu. Kalau kita berbicara tentang masa lalu, tentang sejarah, kita itu seperti dibawa ke masa lampau, walaupun kita berada di zaman yang sekarang. Ketika kita itu misalnya melihat satu konten atau video yang menggambarkan tentang masa depan, berarti kita itu seperti menjajah jarak, ruang, dan waktu yang tentang masa depan, walaupun kita ada di zaman sekarang ini. Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya. Enggak hanya kita itu enggak mau belajar. Apalagi kalau kita bermedsos, jangan digunakan medsos itu untuk, bukannya kita tambah pinter, malah kita itu tambah bodoh. Orang di luar sana itu tambah pinter. Mereka itu menciptakan medsos, menciptakan apa aja. Tapi kita harus sama levelnya sama mereka. Sama-sama pinter, sama-sama cerdas, sama-sama punya adab. Kalau mereka dari segi ekonomi, dari segi duniawi mereka hebat, kita punya nih dari spiritual, dari rohani, dari akhlak kita, moral kita yang baik, otomatis kita IQ-nya juga tinggi, kita tambah cerdas, tambah wawasan. Gak ada orang kenal agama, kenal Tuhan, terus jadi bodoh. Gak ada. Orang yang percaya Tuhan itu malah jadi pemuka agama, malah jadi kaya raya, jadi pemimpin. Mereka itu orang-orang yang percaya Tuhan. Nah, kalau mereka nggak percaya Tuhan, nggak bakalan mereka itu jadi pemimpin ataupun dari pemuka agama. Kenapa aku ngajarkan ini? Biar kita itu yang dibilang kayak kasta dalit atau kasta sudra ataupun orang-orang biasa aja, naik levelnya. Di mata Tuhan semua orang sama, nggak ada bedanya. Warna kulit kayak apapun sama. Yang membedakan cuma akhlakmu, kelakuanmu. Kalau kamu ingin jadi pemimpin, ya diridhoi itu hanya diberkati Tuhan. Kamu mau jadi bos misalnya, ya kamu harus percaya Tuhan. Ya bisa menaikkan derajatmu ya Tuhan. Ini yang saya selalu tekankan. Kalau ingin jadi orang hebat, ya dari kecil biasakan membaca, karena itu mengasah kecerdasan otak. Sering-sering membaca apapun, walaupun itu buku sejarah, buku komik,
itu juga bermanfaat loh untuk kita. Karena apa? Karena buku komik ataupun imajinasi itu mengajarkan kita itu untuk membangun impian kita, dunia yang belum nyata ini untuk kita jadikan nyata. Ini otak kita itu punya kecerdasan, batin kita ini punya kekuatan sendiri. Tapi kita harus memulainya dari yang kecil-kecil dulu untuk sampai ke tingkat tinggi atau yang lebih besar lagi. Nih untuk orang-orang tua zaman sekarang, biasakan anak-anak itu suka baca buku, suka belajar. Jaga mental anak-anak, jangan sampai anak-anak itu depresi ataupun stres hanya karena kebanyakan gadget ataupun sekolah terlalu diflosir. Dan juga jaga nih kesegaran mental anak-anak itu dengan olahraga. Biarkan anak-anak itu main dengan anak-anak seumurnya. Jangan biasakan anak-anak mainnya sama orang tua. Nanti malah anak-anak itu dewasa sebelum waktunya. Makanya banyak anak-anak gaya kayak tante-tante. Kenapa? Karena lingkungannya seperti itu. Biasakan anak-anak kita itu biarkan bermain dengan seusianya, karena itu akan sesuai dengan perkembangan dirinya. Jangan biarkan anak-anak itu tua sebelum umurnya. Jangan biarkan anak-anak itu nonton konten-konten yang gak bermutu, apalagi sinetron. Karena itu membawa dampak buruk untuk anak-anak. Biarkan anak-anak berkembang jiwanya sesuai anak-anak sebayanya. Jangan dipaksakan anak-anak untuk lebih dewasa, lebih cepat sebelum umurnya. Kasihan. Nanti lama-lama mentalnya gak kuat. Selamat malam dan sampai jumpa.